Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Fitrian Dani Sofia. Saya dari kelas C, program Teknik Informatika semester 1. Baik, di sini saya akan menganalisa suatu antarmuka website dalam konteks pelajaran mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Jadi, saya sedang mengerjakan makalahnya. Ini dia makalah saya. Saya sudah mengerjakannya. Kita langsung saja. Saya akan membacakan pengertian dari dimana di sini bukan adalah rumusan masalah itu, adapun rumus masalah dari makalah ini yaitu bagaimana pemahaman Anda dalam menganalisis 10 situs website dan tujuan untuk menganalisis suatu antarmuka pada perancangan website dalam konteks IMK atau interaksi manusia dan komputer. Mengetahui aspek penyusunan sebuah website yang baik, memberikan masukan bagi website tersebut mengenai hal-hal yang dirasa masih perlu dilakukan perbaikan atau perubahan. Jadi yang kedua, bab 2 adalah pembahasan. Analisa website Garuda Indonesia. A. User interface-nya. Kriteria dari user interface-nya yang friendly antara lain memiliki tampilan yang bagus, memiliki mudah dioperasikan, mudah dipelajari pengguna. Oke. Pengguna selalu merasa senang setiap kali menggunakan software tersebut. Dalam kasus ini, saya mencoba memberikan pendapat mengenai user interface yang tampilnya pada laman resmi Garuda Indonesia yang beralamat di ini dia. Bisa saja diklik. Garuda Indonesia sendiri merupakan maskapai penerbangan Indonesia yang melayani penerbangan dengan rute antar provinsi maupun antar negara dan sudah diakui dunia sebagai salah satu maskapai terbaik saat ini. Untuk itu, saya mencoba menganalisa berbagai user interface dari program Garuda Indonesia, kemudahan apa yang ditawarkan oleh website yang menemukan sisi lemah untuk kemudian dianalisa dan menjadi dasar pengembangan website. Jadi ini dia websitenya. Ini dia websitenya, yaitu Garuda Indonesia. Sangat bagus sekali tampilannya. Oke. Dan B, usability. Itu analisa yang kedua, itu usability, analisa dan evaluasi web Garuda Indonesia. Kecepatan aksesnya. Untuk menguji kecepatan akses dari sebuah web, saya menggunakan portal yang ada linknya di sini, Developers Google ini, untuk menguji beberapa cepat web tersebut dari baik perangkat. Oke, ini dia. Dan sekarang setelah diuji, untuk menguji berapa cepat akses web tersebut baik dari perangkat seluler maupun desktop, setelah diuji untuk web Garuda ini mendapatkan rating 22 atau 100 untuk masalah kecepatan akses web Garuda ini. Jadi ini kecepatannya sangat cepat sekali. Ini adalah kecepatan dari website tersebut atau Garuda tersebut. Dan mana ya? Ini dia. Menurut saya penyebab rendahnya kecepatan dalam mengakses web ini disebabkan banyaknya gambar yang digunakan untuk promosi maskapai pada web tersebut, sehingga membuat beberapa web dalam hal akses serta penggunaan flash picture untuk mempercantik tampilan. Namun dari segi kepuasan pengguna mendapat rating sangat baik. Ini disebabkan karena web Garuda memberikan kemudahan dalam hal menemukan informasi yang diinginkan user, seperti reservasi tiket, informasi promo bulanan, berita terkait fasilitas yang diberikan, dan lain-lain. Dalam halaman utama membuat user diarahkan untuk mendapatkan informasi, ditambah tampilan halus, futuristik, terstruktur, dan nyaman sehingga membuat user menjadi ingin menggunakan berkali-kali dalam web responsif sehingga dapat diakses di perangkat manapun. Jadi ini bisa diakses oleh handphone juga, kecuali PC. Jadi responsifnya sudah aktif, mereka sudah mengaktifkan di halaman HTML yang menggunakan bootstrap tersebut. Jadi gambar uji kecepatan akses pada perangkat seluler ini seperti ini. Jadi pengalaman pengguna itu 95/100, sebaiknya diperbaiki. Oke, ini dia gambarnya. Dan ini juga ada halaman. Ini adalah uji kecepatan pada akses perangkat seluler. Setelah itu
Ini adalah fasilitas login dan sign up untuk reservasi atau penawaran promo lebih lanjut. Adanya pintasan untuk melakukan reservasi di halaman utama juga menjadi nilai tambah bagi web ini, karena web ini memahami betul keinginan utama dari user yang melakukan pemesanan tiket untuk penerbangan secara cepat. Jadi di sini kita tinggal, jika ingin menerbangkan secara cepat, kita harus mendaftarkan di sini dan membeli. Boleh mendaftar melalui akun email atau akun apa saja. Yang penting akun email, yang ada tinggal masukkan, yang kalau yang belum tinggal mendaftar ulang. Oke, setelah itu yang ini adalah bagian tampilan yang menu yang kedua dari Garuda Indonesia. Jadi seperti ini tampilannya. Pintasan untuk melakukan reservasi tiket. Di sini terlihat tak ada kesalahan sistem, sama sekali tidak ada kesalahan sistem di sini karena mereka melakukan web ini sangat baik sekali. Dalam melakukan reservasi terlihat dari ketika kita membeli Jakarta sebagai keberangkatan, maka daerah tujuan sudah dipastikan bukan daerah Jakarta, diarahkan di daerah lain. Dan pemilihan tanggal yang jelas membantu user dalam melakukan reservasi. Jadi ini, pemilihan tanggal keberangkatan kita itu akan terjadi di sini. Jika kamu memilih tanggal berapa, bisa saja kamu mencari sesuatu penerbangan atau Anda lupa kapan terakhir kali Anda, tanggal berapa Anda ingin menuju ke lokasi tertentu. Jadi tampilan proses permintaan ketika ingin dilakukan pencarian penerbangan yang sudah dipesan. Ini adalah tampilannya jika sudah dipesan, maka akan jika setelah Anda mengklik dari contohnya, setelah mendaftar tersebut, maka tampilan proses permintaan ketika ingin dilakukan pencarian penerbangan sudah dipesan. Setelah itu akan diarahkan ke halaman pemilihan jam terbang dan pembayaran tiket via online. Jadi tampilan website ini sangat bagus sekali. Untuk efisiensinya, dari segi efisiensi menurut saya web Garuda Indonesia cukup efisien dalam menjawab kebutuhan dalam hal mendapatkan hal yang cepat dan mudah sehingga user merasa dimanjakan dengan fasilitas yang diberikan pada web ini. Selain itu tampilan yang interaktif, tak terlalu mengganggu dan nyaman untuk dipandang, menjadi user untuk diarahkan secara cepat dan mudah untuk mendapatkan informasi yang diharapkan sehingga user menjadi puas dari pelayanan yang diberikan oleh web ini. Jadi ini yang C itu user experience, atau yang A-nya akurasi atau ketepatan. Jadi pada web Garuda itu mengedepankan kebutuhan utama ketika melihat web ini. Pertama kali kebanyakan user ingin mencari sesuatu yang mudah, efektif, dan efisien, termasuk dalam hal pemesanan tiket awal tiket pesawat. Garuda Indonesia sudah mengantisipasi hal itu dengan menyediakan menu pintasan di sebelah kanan layar. Oke, dari ini di tempat user bisa langsung mendapatkan informasi secara jelas. Oke, ini dia di tempat itulah user langsung mendapatkan informasi secara jelas tanpa harus mengunjungi link yang lebih dalam. Selain itu, kolom promo disesuaikan dalam bentuk gambar sehingga menggunakan user untuk mencoba layanan promo. Jadi ini dia gambarnya. Ini dia adalah gambar Garuda Indonesia. Ini mitra berita atau apa ya. Sehingga ini adalah gambar web menyediakan aplikasi seluler yang dapat diunduh di Android, Apple, dan BlackBerry sehingga mendukung platform smartphone yang kini digunakan, serta untuk memperluas jaringan dibutuhkan link kemudian via Facebook, Twitter. Jadi di sini ini adalah medianya untuk mengunduh apa saja di Facebook atau apa. Jadi penempatan yang baik mendukung progresivitas sebuah web untuk digunakan oleh user untuk mendapatkan informasi yang diinginkan secara cepat dan mudah. Oke, ini dia. Dan ini juga penempatan kolom pencarian pada laman berikut untuk mencari berita dari artikel terkait maskapai serta dilengkapi dengan gambar untuk menarik pengguna muka link tersebut. Jadi ini adalah gambar. Ini kita tinggal ini menggunakan navbar atau tidak button dalam Bootstrap. Jadi kita tinggal klik ini akan muncul halaman selanjutnya. Dan ini juga ada kolom pencarian mau kemana Anda terbang atau tentang informasi tentang Garuda. Jadi ini juga. Dan ini juga ada gambar image. Ini kita ada linknya juga. Oke, dan seharusnya kolom search ditempatkan pada halaman awal web untuk navigasi lebih kompleks. Jadi ini adalah bukan kesalahan, bukan kesalahan, tapi ini adalah mungkin komentar dari saya. Seharusnya search ini kolom search ini ditaruh di
awal web tadi yang di atas halaman web pertama di profilnya, di home-nya, supaya agak lebih bagus lagi sehingga memudahkan masyarakat untuk mencarinya. Yang kedua, mobilitas konten. Jadi dalam hal ini Garuda Indonesia sudah menyediakan aplikasi yang dapat diinstal di berbagai platform smartphone terkini seperti Android, Apple, BlackBerry dapat diunduh secara gratis dan masing-masing store hingga mempenuhi pengguna mobil untuk mengakses web ini. Jadi seperti ini. Oke. Ini dia. Jadi bisa aplikasi Garuda Indonesia para masing-masing platform smartphone terkini dan kompatibel. Dua, analisis yang website yang kedua itu analisis website Kominfo. Oke, ini dia. Jadi user interface atau UI bagian yang menyangkut bagaimana kemudahan user untuk membaca sebuah informasi yang didapat dari sebuah web diberikan ataupun mencari informasi yang diinginkan dari sebuah web. Disebut PLN ini di pengguna diberikan. Oke, ini tampilan ini menggunakan warna, ini adalah backgroundnya, jadi backgroundnya warna biru, sangat bagus sekali. Di sini hanya ada setengah saja dan ini menggunakan, pasti ini menggunakan navbar. Oke, kita lihat lagi beberapa shortcut bila ingin melihat profil perusahaan pelayanan pelanggan atau diskon listrik gratis pada ini atau COVID-19 di halaman web tersebut, nama dan logo. Ini adalah nama dan logo Kominfo, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Nama yang sangat bagus untuk suatu website yang berhubungan dengan komunikasi dan informatika. Dengan adanya kata khas yaitu Kominfo, yang ini berarti komunikasi dari informatik, nama yang cukup simpel dan mudah diingat. Tampilan grafisnya ketika pertama kali kita masuk di website Kominfo atau saya sendiri tadi, kalian akan disuguhkan dengan tampilan yang menarik dan simpel dengan tema biru tua. Pada homepage website ini lebih mengutamakan berita atau informasi. Dari ini sebelah sini mengenai masalah Indonesia, website ini juga terlihat menarik dengan adanya gambar-gambar dan ikon-ikon sebagai pelengkap. Jadi ini adalah ikon-ikonnya dan gambar-gambarnya sebagai pelengkap. Gambarnya seperti ini. Juga terlihat menarik dengan adanya gambar-gambar dan ikon-ikon sebagai pelengkap untuk memudahkan user lebih memahami. Ini sudah sangat memahami sekali ya. Bagi yang pengguna jika mau login ke suatu Kominfo, maka dia akan seperti ini. Dan juga Kominfo ini sudah sangat responsif digunakan di PC atau maupun di handphone pribadi kita. Sistem menu atau menu barnya berguna untuk memudahkan user untuk berkomunikasi dengan program user. Bisa memberikan perintah hanya dengan menekan atau mengklik sebuah menu. Sistem menu ada beberapa jenis, misalnya, maaf ini adalah kesalahan sedikit. Jenis misalnya menu datar, pull down, menu drop down dan lain-lain. Oke, pada website ini, sabar, ada kesalahan sedikit tadi saya. Pada website Kominfo ini juga terdapat beberapa menu yang bisa membantu user menemukan apa yang mereka inginkan. Oke, ini dia. Apa yang kalian inginkan atau semua masyarakat yang inginkan beranda, berita, profil, layanan, informasi publik, regulasi, publikasi, pengumuman, dan terkini. Kita bisa mengklik ini saja, nanti akan muncul halaman berikutnya. Oke, pada bagian header halaman website Kominfo terdapat beberapa menu penting yang dibutuhkan user seperti menu pencarian, pilihan bahasa, beranda, berita, profil, layanan informasi, publik, regulasi, publikasi, pengumuman, dan terkini. Menurut saya, hal ini sudah sangat bagus karena mendapatkan menu pada bagian header yang menu-menunya penting saja. Jadi untuk menu-menu pelengkap diletakkan di bagian footer dan bagian bawah website. Menu pelengkap ini seperti yang ada pada gambar di bawah. Ini dia. Jadi ini dia menunya. Oke. Usability-nya pada dasarnya berguna dapat dijadikan usability dalam kaitan dengan IMK merupakan suatu sistem dapat bekerja dengan baik, dipergunakan secara maksimal oleh pengguna sehingga semua kemampuan sistem dapat bermanfaat secara maksimal. Dan learnability, pada tampilan ini aspek learnability di mana saat pertama kali mengakses website Kominfo kita akan melihat pengelompokan informasi. Jadi ini berdasarkan letaknya akan ada mudah dipahami pengguna.
Dan ini juga efisiensinya pada website Kominfo itu efisiensinya sangat memenuhi syarat, yaitu website memberikan informasi serta tata rapi dan menarik, baik dan rapi. Kalau memorability-nya pada website Kominfo, ASUK memorability-nya sangat memenuhi aspek memorability karena website tersebut dapat memberikan beberapa ikon membuat pengguna atau user ingat atau tidak lupanya untuk mengaksesnya. Errors. Pada website Kominfo ASUK errors tidak ada. Link-link yang disediakan bisa diakses. Jadi Kominfo ini tidak memberikan sembarangan link, jadi link ini sangat mudah diakses. Kamu klik di link mana saja akan terhubung dengan Kominfo. Jadi itu. Fokusnya Kominfo dalam kurung Kominfo linknya. Satisfaction. Pada website Kominfo, aspek satisfaction sangat bagus, di mana pengguna dapat dibuat nyaman dengan tampilan website tersebut. Terlihat simpel dan banyak informasi yang dikelompokkan di tempatnya. User experience-nya pada dasarnya istilah pengalaman menggunakan suatu barang dan jasa yang efektif dan efisien, yaitu indikator efisiensi adalah beberapa cepat pengguna menggunakan dan terbiasa interface Larasati. Menurut Larasati, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi user experience seperti ini. Mana kemampuan keterbatasan situs pada kasus website Kominfo memiliki kemampuan akses yang sangat mudah, mempengaruhi letak informasi yang dibutuhkan karena tertata dengan rapi, sehingga pengguna cepat dan memahami informasi yang ada dalam website tersebut. Kalau isi dan situsnya sangat lengkap, sehingga pengguna mudah mengakses dalam mengetahui informasi yang dibutuhkan selama berita yang dicari itu dan sangat terupdate. Kalau fungsionalitas situs pada kasus Kominfo dari aspek fungsionalnya cukup baik, memberikan berbagai fungsi-fungsi yang kita gunakan itu sangat baik sekali. Dan sekarang yang ketiga adalah analisis website FWD Asuransi Hidup. Jadi ini adalah website asuransi hidup. Usability-nya ini learnability. Jadi ini learnability itu ini tampilannya di sini profilnya. Website ini memiliki desain yang memudahkan pengguna dalam menggunakan dan berinteraksi dengan sistem website ini, sehingga pengguna tidak merasa bingung saat pertama kali menggunakan website ini. Oke, ini sangat mudah sekali ya. Tampilan warnanya juga bagus, ada perpaduan antara orange, hitam, dan gambar manusianya juga. Dan ini website ini merupakan perlindungan jiwa yang pada tampil awalnya saja pengguna sudah bisa melihat manfaat dari website ini karena desainnya menjelaskan dengan kalimat yang mudah dimengerti oleh pengguna. Jadi ini sangat menarik. Dalam cara membuat website itu harus ada menariknya karena supaya tidak ada yang bosan dalam melogin saat melogin ke website Anda yang Anda buat. Memorability-nya itu ini dia. Website ini menyediakan link yang ketika pengguna membuktikan langsung terbuka ke halaman web yang ingin pengguna buka, sehingga pengguna akan lebih percaya pada setiap link dibagikan. Statistikation web ini memberikan kenyamanan untuk menggunakan karena saat membuka pengguna tidak merasa bingung untuk menggunakannya. Web ini juga menyediakan layanan untuk pengguna yang kurang paham ini. Web ini sangat mudah dan memberikan informasi kepada pengguna yang kurang paham dalam membuka web. Ini analisis web Jarum Super. Jarum Super merupakan merek rokok dan terdaftar diproduksi oleh PT Jarum Kudus. Rokok Jarum Super pertama kali diperkenalkan ke masyarakat pada tahun 1981. Dilihat dari fungsi yang ada, website ini memiliki fungsi komunikasi, fungsi informasi, fungsi entertainment. Fungsi komunikasi terlihat dari adanya situs fasilitas chat. Oke, jadi seperti ini. Ini dia. Ini adalah logonya, header dalam bentuk animasi, button, menu, pull down, dan menu. Jadi ini dia halaman pembuka. Sebelum masuk ke dalam menu utama website, Jarum akan ditampilkan sebuah halaman pembuka berbasis flash. Dalam halaman pembuka tersebut, dapat pilihan navigasi untuk masuk ke situs yang permasalahan yang dijumpai. Jadi ini sudah sangat responsif ya. Website ini sudah sangat responsif karena bisa digunakan di
handphone kita masing-masing. Solusi untuk permasalahan di atas itu, jadi baik, ini adalah solusi untuk permasalahan di atas itu, perlu dipertimbangkan lagi mengenai menu pembuka yang berbasis Flash. Mengganti tulisan no clue dengan homepage atau home agar tidak membingungkan pengunjung. Dan sebaiknya posisinya terletak pada bagian atas atau ditukar dengan super shocker. Memberikan pilihan untuk mengakses menu mengenai jarum super produk. Sebaiknya dibuat berubah warna atau animasi sehingga pengunjung bisa mengetahui kalau pilihan itu bisa diklik. Logo merupakan salah satu unsur penting dalam website karena memberitahukan kepada pengunjung tentang web yang sedang dikunjungi. Pada website ini logo telah diberikan dengan jelas. Oke, permasalahan yang dijumpai pada logo website ini adalah sudah berada pada bagian kiri atas, namun logo tersebut berada dalam animasi flash, di mana sebelum animasi berbasis flash tersebut berhenti. Logo tidak menjadi link ke home, jadi tidak bisa maksudnya tinggal diklik logonya tidak muncul di link home ya. Oke, spasi untuk permasalahan di atas sebenarnya kita sudah tahu ya. Jadi oke, baik, selanjutnya sistem menu dan navigasinya sudah. Navigasi ini sudah jadi bentuknya seperti ini. Ini dia. Warna menu yang dipilih kurang terang sehingga membingungkan pengunjung sedang berada pada menu yang sama. Pull down menu bisa ditutup dengan cara mengklik bagian luar atau pull down menu. Jadi rekomendasi perbaikan ini sudah. Sekarang sekarang analisis website Traveloka yang keenam. Nama dan logo Traveloka ini. Traveloka nama yang sangat bagus dan cocok untuk suatu website yang berhubungan dengan perjalanan atau wisata. Dengan adanya kata yang khas yaitu travel yang berarti perjalanan, namun yang cukup simpel dan mudah diingat, nama Traveloka sudah sangat melekat di otak masyarakat. Tampilan grafis, untuk tampilan grafis ini, ketika pertama kali kita masuk ke website Traveloka, kalian akan disuguhkan dengan tampilan yang menarik dan simpel dengan tema biru pada homepage. Warna web Traveloka lebih mengutamakan mesin atau program pencarian artikel. Pesawat dan juga hotel namun tetap terlihat menarik dengan adanya gambar-gambar banner, juga icon-icon sebagai pelengkap dan juga memudahkan user untuk memahaminya. Jadi ini dia sistem menunya, Sistem menu tidak pernah terlepas dari sebuah sistem atau program, baik program desktop ataupun program online. Jadi ini dia sistemnya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem menu. Pada sistem menu ini, ikon dan simbol ikon tersebut juga merupakan bagian terpenting dari suatu program dan website. Ikon berguna untuk membantu user memahami suatu menu atau konten dalam suatu web. Misalnya, dalam web Traveloka terdapat ikon koper menunjukkan kapasitas bagasi, ikon kalender menunjukkan waktu pemesanan, ikon bendera menunjukkan bahasa yang digunakan, ikon logo maskapai atau ikon logo bank, dan lain-lain. Semua ikon itu digunakan oleh para programmer, jadi user maupun sudah tidak asing lagi dengan ikon-ikon tersebut. Oke, ini dia. Sekarang yang C, antarmuka berbasis interaksi grafis. Dialog berbentuk pesan atau informasi pada suatu gambar atau link yang tampil ketika pengguna melakukan suatu aktivitas. Tombol tekannya ini banyak terdapat tombol tekan pada bagian programnya. Berbeda dengan program desktop yang menggunakan tombol tekan bergaya 3 dimensi. Oke, ini dia. Ini sama bergaya dengan 3 dimensinya. List box pada web ini terdapat baru pilihan kota tujuan di sana. Bagi saya tidak bisa membayangkan bagaimana rumitnya seorang yang membuat website ini. Pasti dia sangat handal sekali. Ini dia. Kelebihan Traveloka itu harga yang kompetitif, proses yang cepat, pemilihan pembayaran yang beragam, terdapat promo, customer service dapat melayani setiap saat, tersedia versi mobilnya. Traveloka.com adalah situs yang di 1000% dapat dipercaya. Pemesanan tiket pesawat dan hotel yang dapat dilakukan dengan mudah. Cara dan tampilan situs ini sangat simpel dan proses pembayaran pun mudah karena kita bisa membayar dengan berbagai macam cara seperti dengan transfer, dengan menggunakan kartu kredit atau dengan berbagai cara pembayaran lainnya. Dan juga pemesanan tiket pesawat atau hotel melalui Traveloka sangat efektif dan efisien.
Harga tiket yang ditawarkan cenderung lebih murah dan jika dibandingkan dengan situs sejenisnya. Kalau kelemahan Traveloka ini dia bisa dibacakan sendiri ya. Kelemahan Traveloka ini dia kelemahannya. Aduh salah. Kelemahannya ini dia. Sekarang kelemahan Traveloka sudah jadi website Kreiki. Oke, ini dia website Kreiki. Komunitas Relawan Emergensi Kesehatan Indonesia atau KREKI adalah wadah perkumpulan bagi para relawan emergensi kesehatan yang berbasis aplikasi teknologi. Oke, baik. Yang Traveloka tadi sangat responsif sekali ya dan bisa digunakan di smartphone Anda. Oke, logo atau menu ini pada halaman pertama terdapat logo dan menu pilihan agar mempermudah pengguna mengakses website tersebut. Banner. Di bagian banner terdapat gambar slide untuk menarik pengguna agar dapat membuka situs website tersebut. Pengguna dapat mengerti secara langsung website yang dimaksudnya seperti apa. Ini dia bannernya. Bannernya ini. Banner ini kita bisa juga digunakan dengan slide ya untuk bisa geser ke kiri atau kanan. Icon dan simbol sudah ada di sini dan ini dia adalah kekurangannya. Dan solusinya tingkatkan pewarnanya sesuai tema. Jadi pewarnaan dari Kreiki ini sangat gelap ya, tidak mengandung keunikan sekali, tapi bagus. Menggunakan menu yang diisi lebih berkreasi dalam penawaran website sehingga dapat menarik modal. Oke, analisis ya, sekarang website IKEA. Ini IKEA. Pasti kalian sudah pernah login ke IKEA ya, karena IKEA ini adalah penjualan yang harga-harga terjangkau. Website IKEA merupakan website khusus yang berjalan peralatan rumah tangga. Jadi ya, IKEA. Dan ini adalah website Bineka. Ini sangat bagus sekali ya tampilannya dan seperti yang saya bilang dari pertama dia adalah kolom search-nya ini itu harus ada di home. Jadi memudahkan untuk para masyarakat untuk melogin ke suatu website sehingga langsung mengklik search untuk mencari, tidak langsung ke halaman berikutnya baru memunculkan search. User tampilannya ini sangat bagus, menarik, dominan dan warnanya tidak terlalu ramai sehingga terlihat simpel dan bagus. Dengan didominasi warna biru dan juga putih semakin membuat website ini elegan. Oke, terdapat juga promo diskon pada tampilan awal ini. Jadi bagus sekali untuk mencari minat pelanggan, oke? Usability atau kegunaan website ini ditujukan pada orang yang ingin membeli peralatan elektronik. Website ini khusus menyediakan barang-barang elektronik, mulai dari HP, laptop, jam, dan lain-lain. Website ini juga disertakan dengan kelengkapan atau deskripsi harga dan spesifikasi barang serta keunggulan produk. Website ini sangat memudahkan Anda dalam mencari peralatan elektronik. Oke, ya. Dia seperti aplikasi Shopee ya. Sama ini juga. Kalau itu user experience-nya atau pengalaman, pada saat mengunjungi website ini, saya dimanjakan dengan tampilan website yang sangat menarik menurut saya, karena tidak terdapat banyak pilihan di dalam website yang membuat isi website semakin ramai, serta warna yang digunakan pun nyaman sehingga menarik perhatian. Oke, sekarang yang terakhir adalah analisis website JDID. Oke, ini ya. Tampilan website ini diawali dengan promo produk, voucher, serta penawaran lainnya. Tata letak logo promosi ini juga diatur menyusun ke bawah, ditambah warnanya merah dan menarik. Oke, ya. Untuk user experience-nya, pengalamannya saya sangat dapat itu saat mata dimanjakan dengan tampilan yang begitu menarik dan tata letak produk barang yang sangat teratur dan rapi, serta perpaduan warna yang nyaman di mata. Kelemahan yang saya temui pada dirinya adalah ia masih kurangnya pilihan-pilihan barang yang ditawarkan. Namun dalam proses pembayaran juga ada lebih baik karena direncanakan dengan tadi yang mudah dan cepat. Oke, jadi sekian analisis website dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan makalah ini sudah saya buat sebaik mungkin dengan analisis website dari saya. Sekian dan
Sekian dan terima kasih.